Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggito Abimanyu. Halo, aku Cici. Dan halo, saya Muhammad Nur Saleh Alderbas. Kita bertiga akan mempresentasikan tugas kita dalam bentuk video tugas Ekonomi Internasional Kelompok 4. Let's go. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Ekonomi Pembangunan akan mempresentasikan materi tentang dampak Global Value Chain atau GVC terhadap pendapatan negara ASEAN. Nah, ini tuh merupakan mata kuliah dari ekonomi internasional. Nah, di studi ini kita ngambil negaranya itu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan juga Filipina dari tahun 2000 sampai tahun 2023. Oke, teman-teman, kita lanjut. Jadi, aku rasa kita bisa mulai nih, teman-teman. Dari fondasi penelitian kita dulu ya. Jadi, dalam working paper kita dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi itu bukan cuma soal angka PDB naik dari tahun ke tahun, tapi juga tentang bagaimana peningkatan produksi barang dan jasa itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan jangka panjang. Nah, di negara-negara berkembang, terutama ASEAN, pertumbuhan ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka mengoptimalkan faktor-faktor pendorong pertumbuhan termasuk perdagangan internasional, integritas global, dan efisiensi produk. Nah, dengan adanya poin pentingnya ini, begitu dunia makin global, sekadar melakukan ekspor impor barang jadi itu sudah nggak cukup lagi. Yang menentukan daya saing sekarang itu justru kemampuan negara buat masuk ke jaringan produksi global yang sifatnya terfragmentasi yang kita sebut sebagai Global Value Chain atau GVC. Karena produksi barang modern itu sudah lintas negara, maka melibatkan banyak tahapan produksi dan setiap negara cuma menyumbang sebagian dari nilai tambah. Makanya penelitian kita ini berfokus pada 5 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Jadi kita mau lihat apakah integrasi mereka ke GVC itu berpengaruh ke pendapatan negara yang diukur lewat GDP per kapita. Jadi hubungan antara ekspor, impor, dan GVC itu saling menjelaskan satu sama lain. Oke, teman-teman, di sini kita langsung memasuki konsep dari Global Value Chains atau GFC. Nah, kalau kita masuk ke konsep GFC, sebenarnya working paper kita sudah menggambarkan bagaimana perdagangan internasional itu berubah drastis. Menurut Baldwin, tahun 2016 bilang bahwa spesialisasi di satu tahap produksi bukan seluruh proses. Makanya GFC membuat negara bisa ikut produksi global meski kapasitas industrinya belum komplit. Nah, dengan konsep ini juga semakin relevan setelah penelitian-penelitian tentang vertical specialization dan value added trade kayak Hummels, Koopman, Johnson, dan Noguera. Bahkan yang paling ikonik itu contoh seperti iPhone yang kita tulis di statistik perdagangan tradisional ekspor Tiongkok kelihatan besar banget. Padahal nilai tambah real mereka kecil, defisit Amerika Serikat ke Tiongkok tampak besar. Tapi kalau dihitung value added, defisitnya jauh lebih kecil. Ini membuktikan bahwa negara perakit itu bukan pemain utama dalam hal nilai tambah. Nah, ini juga dia menjelaskan kenapa ASEAN itu punya dinamika yang berbeda. Vietnam dan Malaysia misalnya banyak berperan di tahap perakitan atau intermedia. Sedangkan Indonesia itu lebih banyak bermain di komoditas. Jadi, posisinya itu lebih hulu tapi tidak banyak terhubung ke produksi manufaktur globalnya. Konteks posisi dalam divisi ini itu penting untuk kita dalam memahami kenapa tren ekspor dan pendapatan negara mereka itu bisa berbeda. Oke, teman-teman. Lanjut kita masuk ke bagian ekspor negara-negara ASEAN. Ya, kalau kita melihat dari data ekspor, pola muncul itu beragam ya. Seperti Malaysia dan juga Vietnam itu punya rasio ekspor terhadap PDB yang tinggi. Misalnya awalnya sangat kuat nih Malaysia di awal 2000-an karena basis elektroniknya kokoh, tapi
perlahan turun sejak tahun 2010. Nah, penurunan tersebut atau penurunan rasio itu sebenarnya bukan penurunan ekspor, tapi peningkatan sektor jasa di dalam negeri. Jadi ketika ekonomi domestik tumbuh lebih cepat dibanding ekspor, rasio ekspor terhadap PDB jatuh. Itu yang disebut dengan deeksportisasi relatif. Ini konsisten banget dengan literatur givisi yang kita kutip, terutama terkait elastisitas harga terhadap ekspor yang makin menurun. Nah, Vietnam justru dia berbeda total dari 50% jadi 90%. Jadi kita itu tulis bahwa FDI yang masuk itu Samsung, LG, Intel. Itu mentransformasi struktur industri Vietnam. Mereka naik kelas jadi pusat perakitan elektronik global. Makanya ekspornya itu bisa melonjak. Dan ini tuh contoh textbook bagaimana integrasi divisi itu bisa mempercepat transformasi ekonomi. Nah, dan keadaan Indonesia sendiri jadi kontras. Ekspor Indonesia hanya 20-35%. PDB stagnan dan fluktuatif karena ekspor Indonesia masih didominasi komoditas primer kayak batu bara dan juga CPO. Nilai tambahnya rendah dan rentan fluktuasi harga global. Nah, bila tadi aktivitas ekspor di Indonesia stagnan dan fluktuatif, maka Filipina juga sama. Mereka punya sektor elektronik tapi masih sebatas small parts assembly. Jadi kontribusinya terhadap ekspor nggak melonjak dan nilainya kecil. Nah, kalau Thailand, dia itu berada di tengah-tengah, tapi dia stabil karena dia itu punya ekosistem industri otomotif dan kimia yang matang. Backward participation mereka itu tinggi, jadi mereka banyak impor komponen dan ekspor barang jadi. Dan itulah yang membuat kenapa ekspor mereka itu tidak melonjak tajam seperti Vietnam, tapi juga dia nggak turun kayak Malaysia. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah membahas nih tentang ekspor. Sekarang kita masuk ke impor. Nah, impor ini juga menarik loh, karena sering disalahpahami. Banyak negara takut impor tinggi, padahal dalam konteks GFC, impor komponen itu merupakan input penting untuk produksi ekspor. Vietnam, Malaysia, dan juga Thailand jelas menunjukkan pola ini. Nah, berbicara tentang aktivitas impor di negara ASEAN, Malaysia jelaslah yang paling tinggi impornya karena 70-100% PDB karena industri elektronik mereka padat input impor. Meskipun impornya turun persentase PDB, itu bukan karena industrinya melemah, tapi karena ekonomi domestiknya meluas. Kalau Vietnam itu sendiri dia merupakan fenomena tersendiri. Jadi impor mereka naik dari 40% ke 90. Itu karena model industrinya itu full assembly. Jadi mereka impor mikrosif, sensor, layar, baterai, lalu merakitnya menjadi sebuah produk akhir. Jadi makin besar industrinya, maka semakin besar pula impor mereka. Dan ini merupakan pola khas negara yang backward participation-nya itu tinggi. Nah, teman-teman, sedangkan kalau di Thailand itu stabil 55-70% karena industri otomotif mereka punya supply chain yang mapan. Impor mereka nggak naik drastis sih, tapi tetap tinggi loh. Nah, tadi kita berbicara tentang aktivitas impor tertinggi yang dipegang oleh Malaysia, dan sekarang sebaliknya, Indonesia punya rasio impor terendah karena sektor manufaktur dangkal. Kita bukan negara perakit dan juga kita bukan negara produsen komponen. Jadi, kita negara eksportir komoditas karena kebutuhan impor intermediate goods-nya kecil. Kalau tadi kan Indonesia dia punya rasio impor terendah ya. Kalau Filipina ini dia meningkat, tapi pelan, tapi tidak signifikan karena basis industrinya itu kecil dan supply chains mereka itu nggak seefisien kayak di Vietnam ataupun di Malaysia. Nah, oke teman-teman.
Tadi kita sudah membahas tentang impor dan juga ekspor terhadap negara ASEAN. Nah, sekarang kita akan membahas hubungan ekspor dan impor dengan GDP per kapita. Untuk hubungan dengan pendapatan negara, hasil analisis kita menunjukkan hubungan yang kuat nih teman-teman. Negara dengan ekspor tinggi dan integrasi GFC dalam pendapatan meningkat cepat. Nah, Malaysia dan Vietnam adalah contoh terbaik di ASEAN karena Malaysia punya ekspor tinggi walaupun turun rasionya, tapi GDP per kapitanya naik terus. Itu karena mereka berada dalam posisi midstream dan downstream divisi elektronik. Nah, walaupun si Vietnam tadi ini contoh terbaiknya, tapi Vietnam ini dia jauh lebih ekstrim lagi setelah masuknya FDI besar. Jadi pendapatan mereka itu naik 2 kali lipat, didorong oleh adanya ekspor elektronik bernilai tambah, menengah, dan tinggi. Oke, kita lanjut ke Thailand. Nah, Thailand ini moderat teman-teman dan juga Filipina. Dan juga Filipina lemah dan Indonesia paling lemah. Ekspor komoditas memang menghasilkan pendapatan, tapi tidak menciptakan upgrading industri. Nah, tadi kita membahas hubungan ekspor, impor, dan GDP di negara ASEAN. Sekarang kita masuk ke trade openness dan posisi ASEAN dalam GVC. Trade openness jadi indikator kunci atau indikator utama bagi negara yang openness-nya tinggi, menunjukkan integrasi GVC yang dalam. Dan seperti yang kita laporkan, Malaysia, Thailand, Vietnam selalu ada di puncak. Nah, Indonesia dan Filipina ini dia paling bawah karena jumlah impor intermedia mereka itu kecil. Jadi industri mereka nggak terhubung dalam rantai pasok global. Ini itu memperkuat temuan bahwa kedua negara tersebut mengalami stagnasi jangka panjang dalam nilai tambah. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung presentasi pada kali ini. Nah, kesimpulannya adalah dari keseluruhan analisis, GFC itu bukan sekedar konsep perdagangan, tapi mendorong transformasi struktural. Negara yang berhasil masuk GFC mengalami percepatan pertumbuhan pendapatan, modernisasi industri, dan peningkatan daya saing. Dan 3 negara di ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam adalah contoh nyata bagi negara ASEAN lain bagaimana integrasi GVC bisa merubah arah pembangunan ekonomi. Mereka mengimpor banyak komponen tapi mengekspor barang bernilai tambah. Karena itulah industri mereka menjadi naik kelas. Nah, sedangkan Indonesia sama Filipina itu mereka harus mengejar ketertinggalan, yaitu dengan memperdalam industrialisasi, menarik FDI berkualitas, meningkatkan efisiensi logistik, dan memperbaiki supply chain domestiknya. Tanpa itu, mereka itu akan terus tertinggal dalam divisi dan tidak akan mampu meningkatkan pendapatan nasional secara signifikan. Baik teman-teman, mungkin penjelasan dari kelompok kami cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cukup sekian dari kita bertiga. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat. Buat teman-teman semua, jangan pernah menyerah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.